Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu aw musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Apa-apa ibu-ibu, sanak sedau di manua jubado yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan dalam kitab Safinatus Shalah, yaitu berkaitan tentang macam-macam najis. Famata laqat hazihin najasatu saubal insan aw badanahu aw musallahu aw ghayraha minal jamidati ma'a rutubatin fiha aw fi mulakiha. Jadi ketika najis iko sebelumnya sudah dijelaskan di dalam kitab Safinatus Shalah, disebutkan ada 10 macam-macam najis itu. Pertama arak, kedua konciang, ketiga kotoran manusia, keempat kotoran binatang, kelima dah, keenam nanah, ketujuh anjing, ke-8 babi, ke-9 anak salah satu daripada anjing dan babi sudah dijolehkan sebelumnya, ke-10 bangkai termasuk rambutnya, bulunya, kuku dan kulitnya, kecuali bangkai anak Adam. Bahasa halusnya mayat anak Adam, bangkai ikan, belalang dan hewan yang mati sebab disembelih yang halal dimakan. Sementara di dalam kitab Kasifatus saja, Syekh An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan ada 20. Pertama air konciang, kedua air mazing, ketiga air wadi, keempat anjing, kelima babi, keenam anak hasil kawin silang daripada hewan najis, ketujuh kotoran manusia atau tai, ke-8 air bokeh luka, ke-9 sperma hewan yang haram dimakan, ke-10 dah, ke-11 nanah, 12 air empedu, 3 boleh minuman kuih, khamar atau semisalnya, 4 boleh muntah, 5 boleh air susu hewan yang tak boleh dimakan, 6 boleh bangkai, 7 boleh nanah yang mencabar dah, 8 boleh air yang keluar daripada mulut binatang, baik itu binatang yang boleh dimakan maupun tak boleh dimakan, 9 boleh air kulit yang melepuh yang bau, mungkin sebab terbakar dan lain sebab, ke-20 asap atau uap daripada barang yang najis yang dibakar. Cuma ada pertanyaan, apa bedanya air mazi dengan air wading? Ada juga air sperma. Kalau air sperma itu tak najis, kalau air mazi najis, air wadi najis, walaupun memang keluarnya di tompek yang sama, yaitu dari kelamin jantan ataupun betina. Cuman bedanya kalau air mazing itu keluar sebelum air sperma keluar, ada macam cairan putih. Itu disebabkan oleh dorongan syahwat. Sebelum sperma keluar, itu dah keluar. Mentau air wading itu air putih yang kental, yang keluar setelah kita konciang, buang air kocik. Atau air wadi bisa juga keluar sebab kita mengangkat barang-barang yang buih. Itu perbedaan. Sementara sperma itu kan air yang keluar klimaks sebab daripada syahwat. Apakah dia berhubungan suami isteri atau lain sebab. Itu air sperma itu tak najis, tapi sebab keluarnya yang membuat kita mandi bosa atau mandi wajib. Sementara air mazi, air wadi itu najis. Nah, jadi
Apabila najis iko yang kusebut tadi menempel pada pakaian, pada badan dan tompek-tompek solat kita atau seseorang, menempel pada benda-benda padat lainnya. Benda padat kalau dalam ilmu fikihnya adalah benda yang apabila dimasukkan sesuatu, dia tak bergabung. Beda dengan benda cair. Kalau benda cair dimasukkan sesuatu, dia bergabung kembali. Air itu benda cair. Jadi kalau misalkan ada air masuk batu, setelah batu dimasukkan ke dalam air kan bergabung balik, itu benda cair. Sementara benda padat ketika dimasukkan sesuatu, ya, dia tak bergabung. Namanya padat. Supu, agar-agar itu benda padat tu. Dia benda padat perlu digarisbawahi, tidak selamanya benda keras. Tapi yang intinya adalah benda yang ketika dijatuhkan suatu benda yang membuat dia tidak menyatu kembali. Ya kan, pisah selama-lamanya. Itulah ibaratnya. Seperti agar-agar, kemudian itak atau dodol, itu benda padat. Jadi apabila ada najis yang masuk ke dalam benda padat tersebut, ya, dan najisnya masih kategori daripada najis ringan atau najis sedang, maka dengan cara cukup dihilangkan najis itu atau diambil bagian yang najis itu, kemudian yang lainnya boleh dimakan. Contoh agar-agar masuk cik cocak, maka bagian yang terkena cik cocak itu yang dibuang, sementara yang lainnya boleh dimakan. Beda dengannya bondo-bondo cair seperti air masuk cik cocak atau sesuatu bondo-bondo najis. Itu tengok ukurannya, kurang 2 kulah kah atau lebih daripada 2 kulah. Itu nanti kita jelaskan pada penjelasan berikutnya. Jadi itu bedanya benda padat dengan benda cair. Menempel pada benda-benda padat lainnya dengan syarat najis tersebut menempel dalam keadaan basah atau benda yang terkena najis tersebut dalam keadaan basah. Jadi contohnya seperti itu. Misalkan ada cik cocak, ya, yang menempel pada pakaian kita. Pakaian kita koyang, cik cocak jatuh, yang bau itu basah, maka dibasuh cukup sekali aja dengan air. Karena pakaian koyang ditimpun najis yang basah, tetap dihukumi najis. Atau sebaliknya, pakaian kita basah, sementara najis yang jatuh atau najis yang terkena di pakaian kita dalam keadaan koyang, maka juga dihukum sebagai najis, sebab basah itu pengantar najis. Beda hanya ketika pakaian kita koyang, kemudian najis yang datang itu koyang, maka itu tak dikatakan najis, dengan catatan cik cocak tadi tak tercium baunya, warnanya, atau wasunya. Makanya ketika kita solat, ada cik cocak yang dah lama kono di pakaian kita, ada di badan kita atau tompek solat kita, cukup dikibas-kibas saja atau macam mana ya, dibuang aja, kono tangan kita tak jadi masalah, sebab najis itu dah koyang, pakaian kita pun koyang, badan kita pun koyang, tak jadi masalah. Nah, itu yang dimaksud dengan di dalam kitab itu. Kemudian kita lanjutkan. Fa in kana laha ta'mun aw launun aw rihun, wajaba wasluha hatta yazula. Jadi
Maka apabila najis yang menempel tersebut memiliki rasa, warna atau bau, wajib untuk dibasuh sampai hilang. Itulah penjelasan tadi tu ya. Kemudian summa yazidu fi najasatil kalbi wal hinziri sitta ghasalatin wahidatun minha mamzujatun biturabin tahurin wa illam yakun laha ta'mun wa launun wa rihun. Kemudian ditambah dalam pencucian najisnya untuk anjing dan babi, basuhannya dilakukan sebanyak 6 kali. Ditambah dengan basuhan yang pertama tadi, berarti 7 sebenarnya. Salah satu dicampur dengan debu atau tanah yang suci dan mensucikan, meskipun najisnya tak memiliki asu warna. Itu. Jadi kalau untuk pencucian najis boe, najis mughalazah ya, anjing dan babi itu dicuci dengan 6 kali ditambah dengan cucian yang pertama 7 kali. Salah satu pencucian itu dengan air yang bercampur debu atau tanah. Jadi misalkan kita kono jilatan daripada anjing pada kaki kita, maka dibasuh pertama dengan air biasa, yang kedua dengan air yang bercampur tanah. Kalau bahasa yang sering kita dengar adalah disamak. Nah, air yang dicampur dengan tanah, misalkan air sember dimasuk tanah sember, bukan seperti itu. Itu tak ada airnya lagi tu, tak bisa nanti untuk mensucikan. Jadi paling tidak ukurannya air yang bercampur tanah tu, misalkan air segayung dimasukkan segenggam pasir, tanah atau debu yang suci. Paling tidak ketika dimasukkan tanah itu, air itu bukauh dia, bukauh, maka itu dah bisa untuk disirami bagian kaki yang terkena daripada jilatan anjing tadi. Tapi pembasuhannya lebih elok itu pada pembasuhan yang kedua, ketiga, jangan sampai pembasuhan yang ketujuhnya. Sebab kalau pembasuhan ketujuhnya, kita akan melakukan pembuaziran air, ya kan. Olehnya kalau dibasuh pada bagian yang ketujuh, tentu kan air yang bercampur tanah tadi kan masih kotor, belum bersih seutuhnya. Beko datang lagi air yang bau, jadi lebih 7 kali, bisa 8 kali, bisa 9 kali dan seterusnya. Maka alangkah baiknya pembasuhan daripada air yang bercampur tanah tadi pada hitungan kedua boleh, ketiga boleh, atau paling tidak ke tengah. Jangan sampai terakhir yang ketujuhnya. Sebab kalau yang ketujuhnya dibasuhkan air bercampur tanah, itu akan menggunakan air yang lain untuk membersihkan secara utuh, sehingga hitungannya lebih daripada 7. Itu jauhnya. Jadi air bercampur tanah ya. Kemudian wa illam yakun laha ta'mun wa launun wa rihun. Mensucikan meskipun najis itu ada asu atau warna. Itu bedanya. Kalau najis yang ringan, najis yang sedang, itu memang harus dipastikan apakah bau atau tidak, apakah najis atau tidak, atau warnanya macam mana, memang itu diperhatikan. Tapi kalau untuk yang najis boe, mualazah, itu meskipun tak ada warnanya, tak ada asunya, tetap dibersihkan ke 7 kali. Sebab dia kategori daripada najis yang boe. In kanat minal kalbi wal hinziri wasalaha sab'a salatin wahidatun minha mamzujatun biturabin tahurin wa in kanat min ghairihima wasalaha marratan wahidatan.
Jadi apabila najis daripada anjing dan babi, membasuhnya dilakukan dengan 7 kali basuhan, di mana salah satu dicampur dengan debu yang suci dan mensucikan, sudah dijolehkan sebelumnya. Sedangkan apabila najis daripada selain anjing dan babi, najis ringan atau najis sedang, membasuhnya hanya dilakukan 1 kali. Wa yajibu sabbul ma'i ala mutanajjasi idza kana al-ma'u dunal qullataini. Dan wajib menyiramkan air pada bondu yang terkena najis jika airnya kurang daripada 2 kula. Wajib untuk disirami air pada bondu yang terkena najis jika airnya kurang daripada 2 kula. 2 kula adalah ukurannya sekitar 270 liter. Apabila kemasukan daripada najis kurang daripada 2 kila, maka wajib untuk disirami. Fa in adkhalal mutanajjasu fihi lam yatharu wa tanajjasal ma'u wa mulaki. Karena apabila bondu yang terkena najis dimasukkan ke dalam air tersebut, maka bondu tersebut tidak bisa suci. Sebaliknya, malah air dan bondu-bondu yang terkena bondu yang najis tersebut menjadi najis. Wa yajibu alaihi istibra'u minal bauli hatta yaghliba ala zannahi annahu la ya'udu wa la yakhruj. Dan diwajibkan baginya untuk menuntaskan air konciangnya sehingga ia memiliki prasangka yang kuat bahawa air konciangnya telah tuntas. Summa yastanji wa yurhi duburahu hatta yawsila ma fi tabaqatihi minan najasati wa yadlukuhu hatta yaghliba ala zannahi zawalu ta'min najasati wa launiha wa rihiha. Kemudian beristinja atau cebok dengan cara mengendurkan, melembutkan duburnya sehingga ia bisa membasuh najis pada lipatan-lipatan duburnya dan menggosok hingga ia memiliki prasangkaan yang kuat bahawa asuh, warna dan bau najisnya telah hilang. Jadi kalau kita buang air kocik maupun buang air bosa, kita memang dianjurkan untuk membersih bagian permukaannya aja. Contoh kalau buang air bosa, bagian permukaan keluarnya kotoran tadi, semampu tangan kita membersihkan bagian luarnya. Sebab kalau kita membersihkan sampai masuk ke jari daripada lubang dubur itu haram. Jadi paling tidak syaratnya pertama tidak licin, kesat dan tidak berbau. Itu dah termasuk dah bersih. Boleh untuk mengambil air wuduk. Boleh untuk mengambil air wuduk. Kemudian wa mata laqatin najasatul mazkuratu al-ma'a fa in kana qullataini lam yanjus illa in ghayyarat ta'mahu aw launahu aw rihahu wa yuthuru bi zawalit taghayyur. Apabila airnya 2 kulah ndo menyebabkan air menjadi najis kecuali jika wasu, warna atau baunya berubah, dan air tersebut dihukumi suci kembali apabila perubahannya telah hilang.
wa in kana aqalla minhuma yanjusu bil malaqati wa in lam yataghayyar wa yadhuru bi bulughihi qullataini. Dan apabila airnya kurang daripada 2 kulah, maka air tersebut dihukumi najis meskipun tidak berubah, dan air tersebut menjadi suci kembali apabila menjadi 2 kulah, artinya ditambah air hingga mencapai 2 kulah lebih. Wa mata laqatin najasat al-mazkuratu ma'i'an ghairal ma'i tanajjasa bimulaqatiha qalilan aw kathiran taghayyara aw lam yataghayyar wala yadhuru qattu. Dan apabila najis-najis tersebut mengenai benda cair selain air, maka benda cair tersebut dihukum najis, baik benda cair tersebut sedikit ataupun banyak, berubah atau tidak, dan benda cair tersebut tidak dapat lagi menjadi suci. Jadi contohnya ada air ukurannya itu ya kurang daripada 2 kulah, masuk salah satu daripada kotoran yang biasanya sering itu cocak, cocak, maka keseluruhan daripada air itu menjadi najis. Air itu menjadi najis, tak ditengok asunya, warnanya, bau atau tidaknya, pokoknya tetap dihukumi najis sebab ukuran kurang daripada 2 kulah. Begitu. Tapi apabila najis itu masuk ke dalam air yang lebih daripada 2 kulah, yang lebih daripada 2 kulah jatuh kepada dalamnya cocak, maka itu ditengok ada perubahan dengan masuknya itu, masih adakah baunya, masih adakah hasunya atau warnanya. Ketika tak ada semuanya menyebabkan air itu berubah, maka air yang lebih daripada 2 kulah tadi bisa untuk bersuci, untuk berwudu, kalau memang kadar najis yang masuk di dalamnya itu yang bisa dimaafkan, tidak melebihi. Kalau misalkan ada air yang jumlahnya lebih daripada 2 kulah, 270 liter, masuk pula dari segundi cik kobau, itu kan dah berubah itulah, itu tetap najis. Nah, itulah bagian pertama, al-awalu, macam-macam najis yang dijolehkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, wabil khusus bagi di pribadi sendiri. Mari sama-sama kita menutupi majlis kita dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.